Tahun ajaran baru ini, SMK Negeri 2 Batam dipercaya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk menjalankan program Merdeka Belajar episode ke-8 berupa SMK Pusat Keunggulan atau KAFE. Bukan tanpa alasan, pihak Kemendikbud mempercaya program SMK Pusat Keunggulan ini kepada SMK Negeri 2 Batam. Pasalnya, sekolah ini telah mengikuti serangkaian proses seleksi ketat yang diikuti ribuan SMK se-Indonesia. Saat ini, sejumlah konsep telah disiapkan SMK Negeri 2 Batam dalam upaya mensukseskan program tersebut. Salah satunya, lebih meningkatkan kerjasama berupa link and match dengan sejumlah perusahaan, baik keterlibatan dunia industri dalam menyusun kurikulum maupun magang praktik siswa serta perekrutan lulusan terserap dunia kerja. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Batam, Nur Sabani MPD, dengan diterapkannya SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 2 Batam ini, pihaknya akan lebih memperluas lagi kelas industri yang tadinya hanya 3 lokal, yakni jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau UPW, Tata Boga, dan Perhotelan. Namun dengan mengemban SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan semua jurusan diterapkan di sekolahnya memiliki kelas industri. Assalamualaikum. Bu, kita kan sudah ditunjuk PK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. SMK 2 tahun ini menjalankan SMK Pusat Keunggulan. Gimana Bu proses-proses penyeleksian yang Ibu lalui mengikuti seleksi yang katanya sampai ribuan SMK itu se-Indonesia itu? Ya, baik Bang Armen. Seleksinya itu kita mempunyai beberapa tahapan yang kita lalui. Yang pertama administrasi, yang di situ kita buat videonya, video keunggulan sekolah kita. Kemudian ada seleksi tertulis, ada seleksi wawancara. Itu pakai tahapan semua. Alhamdulillah sudah kita lalui semua itu, tinggal menunggu hasil kemarin dari ribuan SMK yang mengikuti. Alhamdulillah SMK Negeri 2 Batam terpilih untuk menjadi sekolah SMK Pusat Keunggulan. Dan di Batam negeri cuma 3 Bu ya? Ada 3. Dan swasta 2 ya? 3 juga swasta. Ya. Bu, seperti apa sih aksi yang akan kita lakukan SMK Pusat Keunggulan ini? Ya, rencana aksi kita harus menjalin kerjasama dulu dengan industri, dengan Eduka ya. Jadi selama ini alhamdulillah Eduka yang ada di Kota Batam maupun juga di luar saling membantu ya, untuk SMK Negeri 2 Batam mewujudkan impian kami untuk menjadi pusat keunggulan waktu itu. Artinya kerjasamanya seperti link and match ya, gitu ya? Link and match yang seperti digadang-gadangkan oleh pemerintah, itu perkawinan massal antara sekolah dengan industri. Udah berapa perusahaan Bu yang kita lakukan link and match ini? Untuk tahun ini aja kita udah ratusan. Ratusan. Jadi kalau seluruhnya mungkin hampir 300 lah. Dengan SMKPK ini mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Kalau sekolah industri atau sekolah kayak macam ini apa Kinci Victory dan sebagainya itu berapa kelas Bu ya kita? Untuk tahun ini kita membuka kelas industri ada 3 jurusan? Jurusan Boga, Perhotelan, dan Usaha Perjalanan Wisata. Jadi untuk perhotelan kita bekerja sama dengan Nagoya Hotel. Kemudian untuk jurusan Tata Boga kita bekerja sama dengan Aston ya, Aston Hotel ya. Kemudian yang ketiga untuk Usaha Perjalanan Wisata kita bekerja sama dengan ASPI provinsi. Nah Bu, di SMK Pusat Keunggulan ini apa yang diunggulkan? Jurusan apa kita unggulkan? Jurusan hospitality, perhotelan ya. Dan itu memang udah kita masuk sertifikasi kita ya. Iya. Seperti apa Bu konsep-konsep yang akan diterapkan nanti untuk di jurusan keunggulan ini? Ya, jadi kita sudah akan menuju nantinya kurikulum yang selain juga untuk profil ini ya pelajar Pancasila, kita akan masukkan juga kurikulum CITC. Jadi standar ASEAN. Jadi kurikulum itu standar ASEAN. Jadi semua ada toolbox-nya yang ada sama dengan industri, yang khususnya untuk jurusan perhotelan tadi. Bu, kalau lulusan berapa persen terserap dunia kerja Bu? Eduka ya? Iya. Sejauh ini? Alhamdulillah anak kita semua diterima.
rata-rata. Iya, di industri ya. Hampir mungkin 90%. 90%, yang 10% mungkin melanjutkan berwirausaha. Kelas industri sendiri ada nggak pengembangan kedepannya ditambah lagi gitu? Ya, rencana kita kedepannya untuk dua jurusan yang belum, ya jurusan busana dengan jurusan kecantikan. Kecantikan. Kita udah memiliki badan sertifikasi Bu untuk jurusan. Udah ini ya. Untuk jurusan apa aja? PNC, kita kan ada sertifikasi namanya lembaga sertifikasi profesi di sekolah kita. Jadi lembaga sertifikasi profesi P1. Jadi anak-anak kita setelah yang diuji nantinya di kelas 12 mendapatkan sertifikat uji kompetensi keahlian ya. Jadi itu lambangnya nanti dari BNSP. Nah, nanti ke depannya sekarang kita lagi mempersiapkan itu tadi ada lambang logo ASEAN. ASEAN itu. Ya, CITC tadi. Berarti asesor kita sudah ada Bu ya? Sudah ada. Di sekolah. Sudah ada. Termasuk asesor dari dunia Iduka itu ya. Bu, ini udah kita terapkan pada tahun ajaran baru ya akan datang. Nah, persiapan awal itu apa Bu? Persiapan awalnya untuk ya, terima kasih. Jadi selain gurunya, ya sekarang kan dilatih nih guru-gurunya untuk menjadi sekolah ya pusat unggulan tadi. Jadi gurunya ada diadakan workshop, IHT dan sebagainya itu mempersiapkan agar guru-guru kita bisa menambah kompetensinya, ya. Kemudian sarananya juga. Nah, jadi nanti mereka bisa menerapkan ke pembelajaran untuk siswa. Bu, sejauh ini yang perlu kita lengkapi lagi memang udah standar, tapi perlu ditingkatkan lagi sarana apa sih Bu untuk jurusan apa? Sebetulnya semua jurusan. Semua jurusan ya, masih ada perlu kita tingkatkan. Tapi yang belum memadai lah untuk jurusan busana dan jurusan tata kecantikan. Tata kecantikan itu yang perlu kita bisa lagi ya Bu. Dan itu udah kerjasama juga dengan ini ya, dengan salon-salon juga kecantikan. Nah, kita 5 jurusan Bu. Ada rencana mau nambah jurusan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Itu aja yang kita kembangkan. Kita kembangkan lagi. Bu, harapan Ibu mungkin dengan diterapkan SMK Pusat Keunggulan ini agar menjadi SMK Pusat Keunggulan kedepannya, SMK 2 Batam menjadi pusat training dan sertifikasi untuk sekolah-sekolah lain. Karena kita sudah memiliki ini ya, training center. Ya, jadi nanti kalau sekolah lain akan berkunjung ke sekolah kita ya nanti jadi atau benchmarking. Nah, mungkin bisa jadi contoh dan dibawa pulang ke sekolah. Berarti nanti ini ada imbasannya Bu ya ada. Dari sekolah pusat unggulan ini. SMK Pusat Keunggulan imbasannya ke sekolah mana aja Bu? Sekolah mana aja? Yang mau. Jadi kita kayak pilot project untuk sekolah-sekolah lain ya. Jadi kalau dapat nanti bisa sama dengan kami, jadi setara dengan kami. Jadi ini programnya 3 tahun ya. Setelah 3 tahun apa konsep selanjutnya? Ya kita kembangkan aja lagi. Lebih mengembangkan, mungkin ya. Sudah dapat bantuan itu kan, kita kembangkan lagi. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kami mau membuat pantun. Oh, membuat pantun. Silakan. Pantun buat siapa nih? Untuk semuanya lah, untuk yang mendengarkan saja juga boleh. Silakan. Ya. Jadi pergi ke kebun memetik tomat. Setelah itu dibawa pulang. Menjadi SMK Pusat Keunggulan harus semangat agar SMK vokasi masa depan terang benderang. Ada lagi. Oke, silakan. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Makan enak, keripik kentang. Asik. SMK hebat akan selalu menang. Bersinar terang, vokasi di masa akan datang. Ada lagi. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisata, kami sadar wisata, UPW pasti bisa mengharumkan nama bangsa. SMK 2 Batam Jaya, yakin kita bisa, pasti kita bisa. Sementara pelaku Iduka bidang perhotelan menyambut baik SMK 2 Batam dipercaya Kemendikbud menerapkan SMK Pusat Keunggulan ini. Dengan demikian, kerjasama selama ini telah terjalin lebih diperkuat lagi, baik menjadi guru tamu di sekolah, penempatan prakrin siswa, maupun penyerapan lulusan dari jurusan perhotelan tersebut. Batam Jaya, yakin kita bisa, pasti kita. Assalamualaikum Pak. Pak namanya siapa? Pak Budi Raharjo. Dari mana Pak ya?
Nagoya Hill Hotel, HR manajernya Nagoya Hill Hotel Batam. Nagoya Hill Hotel Batam. Pak, dengan SMK 2 ini untuk program Link and Match itu udah seberapa lama sih Pak kita jalin? Kalau dengan Nagoya Hill Hotel sudah jalan 4 tahun. Jadi 4 tahun itu Pak udah ada perekrutan nggak? Perekrutan sudah. Nggak banyak Pak ya? Ya ada sekitar 10-an ada. Kita ada kelas industrinya nggak Pak? Ada, banyak kelas industri khusus. Jadi hotel dilibatkan untuk rekrutmen proses penerimaan siswa didik baru untuk kelas industri. Pak, ini kan SMK 2 itu udah ditunjuk oleh Kemendbud akan menerapkan SMK Pusat Keunggulan. Yes. Program baru seperti apa nanti akan kita lakukan lagi image-nya Pak? Ya, jadi kalau dengan hotel akan lebih banyak di praktek di lapangan. Praktek di lapangan. 50% di sekolah, pembelajaran teori, 50% praktek. Dan itu menjadi konteks kami welcome. Jadi Bapak sendiri guru tamu di SMK 2 ini? Iya, tapi hanya khusus untuk perhotelan. Iya, khusus untuk yang motivasi karena kan saya di human resource. Kalau yang teknis itu baik each department, front office, kemudian EHK, kemudian kitchen, itu yang teknis. Pak, kalau lihat daripada kualitas atau skill yang siswa miliki ketika rekrut di hotel, gimana Pak hasilnya? Kalau dari SMK 2 kami sudah yakin dijamin ya. Karena memang ini sekolah bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ini sekolah bagus, sudah diakui secara nasional sebagai pusat keunggulan dan kami bangga bagian dari proses itu. Artinya memang kita percaya banget siswa-siswa lulusan dari sini. Betul. Bahkan ada khusus kelas industri yang kita pola Pak. Iya. Ada penambahan nggak lagi kelas industri Pak? Hanya satu kelas saja. Satu kelas saja. Satu kelas itu 28 aja. 28 gitu, itu lebih dimaksimalkan. Iya. Nah, Pak, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat, terutama untuk masalah jurusan perhotelan ini. Jadi seperti ketahui, kalau dalam kondisi normal dunia hospitality atau pariwisata itu adalah sangat menjanjikan karena begitu banyak hotel baru tumbuh dan itu membutuhkan tenaga skill yang berpengalaman dari sekolah, khususnya sekolah pariwisata. Oke, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. UPW pasti bisa mengharumkan